Keterbatasan pengetahuan sering menjadi tantangan bagi kita dalam memahami konsep-konsep ekonomi inklusif, sehingga dibutuhkan peran mahasiswa akuntansi sebagai agen perubahan dan pergerakan untuk menyongsong transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Kenalin, ini Ika, seorang mahasiswi S2 yang juga bekerja di sebuah perusahaan industri sebagai finance accounting. Ia berusaha mengatur waktunya dengan baik di berbagai aktivitas yang dijalaninya. Dia menjalani hari-harinya dengan baik di kampus, penuh semangat dan penuh antusias. Dia anak yang random, suka memikirkan hal-hal aneh, overthinking, dan lain sebagainya. Kayaknya enak deh jadi kucing. Tapi dia anak yang asik, punya teman di mana-mana. Tadi, bukan yang tadi? Tidak. Siapa yang tadi? Aku tahu juga. Dia suka healing kemanapun itu. Ketika diajak, pasti jawabannya gaskan deh. Dia menjalani hari-hari dengan penuh tanggung jawab sebagai seorang finance accounting seperti pada umumnya. Tiba waktu di suatu hari, ia menghadapi sebuah tantangan di tempat ia bekerja. Assalamualaikum Pak. Boleh masuk Pak? Mohon maaf mengganggu waktunya Pak. Jadi tujuan saya ke sini Pak ingin memberikan informasi bahwa perusahaan Pak itu baru saja mendapat surat teguran dari Badan Lingkungan setempat Pak. Boleh Bapak lihat. Jadi saya juga sebenarnya bingung Pak, kenapa perusahaan kita bisa mendapat teguran seperti ini dari Badan Lingkungan. Karena saya pikir perusahaan kita itu baik-baik saja dan berjalan sesuai aturan yang ada. Kenapa bisa begini? Aduh, padahal kita sudah menjalankan regulasi yang sudah ada tuh. Ini aja, kita abaikan saja surat begini kalau ada. Karena kan kita sudah memenuhi regulasi yang sudah ada. Nggak usah kita untuk Tapi Pak, ini penting untuk keberlanjutan perusahaan kita nantinya. sorry deh, aku lagi sibuk. Baik Pak. Maaf mengganggu Pak. Ia belum menemukan solusi dari masalah yang dihadapi perusahaan, dan perjuangannya tidak sampai di situ saja. Halo Tania. Bagaimana mau balik Pak? Kita kan ketemu dosen dulu. Ia adalah orang totalitas dan loyal di tempat di mana ia merasa tumbuh dan berkembang. Assalamualaikum Ibu. Boleh saya duduk Ibu? Jadi tujuanku ke sini Bu, mau minta saran Kak atau solusi Kak. Jadi di perusahaan tempat kerjaku itu lagi hadapi Kak masalah di mana kita mendapat teguran dari Badan Lingkungan setempat Ibu. Jadi saya sudah bicarakan dengan bosku, tapi bosku itu katakan seperti ini Bu, abaikan nih peringatan seperti itu karena kita sudah patuhi aturan yang telah ditentukan. Tapi menurutku saya Bu, hal seperti ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Jadi saya minta saran atau solusi apa yang sebaiknya bisa saya lakukan ke depannya Ibu. Situasinya memang sulit, tapi sebagai seorang akuntan, kita harus bisa melaporkan dan memperhitungkan dampak jika perusahaan mengabaikan lingkungan secara finansial. Jadi Ibu punya arahan untuk Ika harus kumpulkan data-data
atau biaya-biaya apa saja yang banyak dikeluarkan jika perusahaan mengabaikan lingkungan sekitarnya. Jadi Ika juga bisa perlihatkan kepada bos Ika berita-berita yang ada di internet, berita-berita yang beredar jika perusahaan mengabaikan lingkungan, apa yang menjadi dampak atau impact yang dihasilkan kepada perusahaan. Mungkin itu yang harus Ika lakukan sebagai akuntan. Oh iya Ibu, terima kasih banyak atas arahan dan saran yang kita kasihkan Kak. Makasih banyak Ibu. Mari Ibu. Dia mulai memikirkan hal-hal dan cara yang perlu dilakukan agar membantu dalam proses pengumpulan data, informasi, serta langkah-langkah dalam menghadapi masalah tersebut. Assalamualaikum Pak. Ya, Waalaikumsalam. Mohon maaf mengganggu waktunya Pak. Jadi tujuan saya ke sini untuk mendiskusikan lagi masalah surat teguran yang diberikan oleh Badan Lingkungan setempat Pak. Jadi saya membawa data-data yang berisi data laporan keuangan dan juga berita-berita yang terjadi di luar sana yang diakibatkan oleh pencemaran lingkungan Pak. Bisa Bapak lihat data laporan keuangan perusahaan kita bulan ini, yaitu pengeluaran yang paling besar diakibatkan oleh pencemaran lingkungan. Dan saya pikir ini cukup berpengaruh terhadap finansial perusahaan kita. Dan selanjutnya Pak, saya juga mencari informasi mengenai dampak-dampak dari pencemaran lingkungan, dan saya temukan beberapa perusahaan yang terancam akibat pencemaran lingkungan. Contohnya yang ini Pak, ada 3 perusahaan yang akan ditutup karena melakukan pencemaran lingkungan. Dan juga ada demo masyarakat untuk memberhentikan tindakan tersebut. Selain saya membawa data-data ini Pak, saya sebelumnya juga sudah mencari tahu dan menggali informasi kenapa sih perusahaan itu mendapat teguran dari Badan Lingkungan. Jadi betul bahwa perusahaan kita itu sudah mematuhi regulasi yang ditetapkan, yaitu regulasi kita harus membuang limbah pada tempatnya. Namun nyatanya hal tersebut belum cukup maksimal untuk menghindari pencemaran lingkungan Pak. Karena kan jumlah limbah yang dihasilkan perusahaan kita setiap harinya itu mengalami peningkatan, diakibatkan juga karena semakin tingginya tingkat permintaan produk dan customer. Jadi saya ingin memberikan saran kepada Bapak, kita sama-sama menerapkan program CSR, yaitu program Corporate Social Responsibility, di mana kita berkomitmen pada 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Nah, jadi di sini kita mengupayakan untuk mengurangi penggunaan limbah dengan cara mengurangi pemakaian bahan. Kita melakukan daur ulang limbah perusahaan kita, dan kita memaksimalkan penggunaan bahan yang masih layak digunakan. Mungkin seperti itu Pak. Sebenarnya usulan yang kamu berikan, usulan kami ini mungkin kami akan pertimbangkan ya. Menarik juga usulan yang kamu berikan 3R tadi. Ya, terima kasih ya. Iya Pak. Sebagai seorang akuntan, akhirnya ia berhasil memberikan penjelasan data serta solusi kepada atasannya. Dengan semangat dan tekad yang dimiliki, ia membuktikan bahwa seorang mahasiswi akuntansi dapat menjadi agen perubahan dalam mendorong perusahaan menuju keberlanjutan. Mari kita bersama-sama sebagai seorang akuntan terus berperan aktif dalam mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk Indonesia yang lebih baik.